Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Harga beras di Karangasem masih tinggi. KPU Jembrana mengakui aplikasi Sirekap bermasalah. Penggunaan bahasa Bali kini semakin menurun. Zaman semakin berkembang pesat dan berimbas pada penggunaan bahasa asli Bali yang cenderung merosot. Dan bila terus dibiarkan, bahasa Bali akan terancam dan punah. Untuk itu, pemerintah Provinsi Bali menggencarkan kegiatan Bulan Bahasa Bali untuk melestarikan bahasa Bali. Dalam Bulan Bahasa Bali ke-6 tahun ini, Kecamatan Tebuku mewajibkan seluruh jajarannya di 6 desa, 37 desa adat, serta di 36 sekolah baik SD hingga SMA menggunakan bahasa Bali. Kegiatan Bulan Bahasa diawali dari Desa Jehem dan akan berlanjut hingga batas waktu yang ditentukan. Dalam Bulan Bahasa ini, akan digelar berbagai kegiatan lomba seperti nyurat aksara Bali, ngewacen aksara Bali, berpidato dalam bahasa Bali, dan lain sebagainya. Bahasa Bali ini salah satu alat sarana untuk mengembalikan lagi penggunaan bahasa Bali di kehidupan kita di Keramu Bali, sehingga benar-benar kita punya jati diri yang kuat dari sisi bahasa Bali. Sebagai daerah tujuan wisata dunia, beragam bahasa dan budaya termasuk budaya asing masuk dan meresap menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Tidak dipungkiri, kondisi ini menjadi penyebab bahasa asli Bali semakin jarang digunakan dalam percakapan resmi maupun sehari-hari. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Bila belum ke Kintamani, maka Anda bisa dikatakan belum pernah menginjakan kaki di Bali. Pendapat tersebut ada benarnya. Kintamani adalah salah satu tujuan wisata favorit di Pulau Dewata. Ribuan wisatawan setiap hari mengunjungi kawasan ini untuk menikmati udara sejuk dan panorama alam gunung dan danau Batur. Tidak hanya itu, di Kintamani ada hutan pinus lebat di Desa Batur yang tidak kalah menggoda. Kawasan hutan ini berada di ketinggian 2.400 meter dari permukaan laut, sehingga membuat betah pengunjung untuk berlama-lama di sini. Di tempat ini juga tersedia berbagai permainan menantang yang memacu adrenalin, seperti jembatan hutan, meluncur di rainbow slide, hingga memanjat pohon pinus. Mainnya apa aja sih tadi? Rainbow slide, dan ada flying fox juga, sama jembatan. Yang paling seru apa sih mainannya? Flying fox. Kenapa sih? Seperti Tarzan. Ya. Jadi meluncur gitu ya? Ya. Ini sebelumnya udah pernah mainan kesini atau belum? Belum. Belum. Tapi seru banget. Sangat bagus lah untuk anak-anak lah, karena anak-anak itu senang dengan permainan seperti ini di di dekat hutan. Ada flying fox, ada mengerti dengan alam. Itu untuk kami, untuk anak-anak itu lebih bagus istilahnya, yang tidak menghabiskan waktu dengan HP dan gadget dan sebagainya, begitu menurut saya. Kawasan ini sebelumnya adalah tempat pembuangan sampah liar. Namun pada tahun 2018, kelompok pengelola hutan desa mengubah area seluas 50 hektar ini menjadi wisata alam.
Tahun lalu bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan terbaik untuk kategori pengelolaan hutan desa. Memang hutan lindung ini memang bisa dikelola oleh kelompok yang ada di desa Batur Selatan. Maka dari itu kami bersama kelompok bergerak melakukan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan wisata alam. Sudah barang tentu di bawah tegakan hutan ini kami menjaga hutan ini, kami melestarikan hutan ini, hutan lindung ini. Di bawah tegakan ini kami bisa membuat wahana-wahana untuk wisata alam. Dari tahun 2018 itu memulai bahwa kami akan membuat sesuatu yang memang belum ada di tempat lain, kami buat di hutan Desa Batur Selatan ini. Pengelola sengaja membangun wahana permainan ini untuk menarik pengunjung, namun tidak mengubah konsep awal sebagai wisata alam. Satu tamu atau satu pengunjung menanam satu pohon. Jadi kita tidak merusak, tapi kita menambah lagi jumlah pohon dan keanekaragaman hayati dalam bentuk pepohonan di hutan ini. Wahana atau spot yang bisa dinikmati di sini itu ada treetops. Treetops itu, lalu ada flying fox, ada swing, ada hammock untuk bersantai, di tengah hutan ada gazebo, keranjang sultan, termasuk jembatan ini yang ya bisa dibilang estetik. Ada flying fox juga, dan masih banyak lagi sih kita akan kembangkan. Setiap hari libur, kawasan wisata ini ramai dengan pengunjung. Sebagian besar keluarga yang datang membawa anak-anak. Mereka seharian menghabiskan waktu bermain sambil menikmati alam hutan pinus. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Ikan salmon biasanya identik dengan hidangan mewah karena harga ikan ini lebih mahal dibanding jenis ikan lainnya. Di Bali, kuliner dari ikan salmon hanya disajikan di restoran tertentu. Salah satunya di kawasan Penatih, Denpasar. Di restoran ini memang menu yang terkenal adalah sop kepala ikan salmon dan ikan bakar salmon. Bagian kepala sengaja dipilih karena lebih murah sehingga harga masakan ini terjangkau. Pemilik restoran Made Dwi Pratnya Artawan ternyata berbaik hati mau membagikan tips memasak kepala ikan salmon bakar. Sebelum dibakar, kepala ikan salmon direndam dengan perasan jeruk nipis agar bau amisnya hilang. Lalu kepala ikan ini digoreng selama sekitar 1 menit agar lebih gurih, dan setelah itu ditaruh di atas pemanggangan. Untuk kepala ikan ini harus sering dioleskan bumbu genep khas Bali serta bumbu pedas manis agar bumbu meresap. Jika warna kepala salmon berubah kecoklatan, tandanya kepala salmon sudah matang. Biasanya kepala ikan salmon ini disajikan dengan sayur pelecing dan bumbu pedas khas Bali. Tiang kira juga nggak bisa masuk olahannya, palingan tiang tahunya salmon itu kan di menu penyajian itu kan biasanya kan mentah ya, mentah gitu. Sekarang dengan dipadukan dengan bumbu seperti bumbu khas Bali ini, mantap juga rasanya. Dari segi tekstur, dari aromanya itu jauh berbeda dengan ikan yang lain. Dari yang pertama dari rasanya itu, dia ikan salmon ini sangat lembut ketimbang ikan yang lain, dan aromanya juga tidak amis ketimbang ikan yang lain. Ada bumbu khusus nggak yang digunakan untuk ngolah daging ikan salmon ini? Untuk ikan salmon nggak ada yang bumbu khususnya, karena emang dari ikannya diapain aja sudah enak dia. Jadinya kita cuma pakai jeruk nipis untuk ngilangin rasa mungkin sedikit amisnya, udah hilang, jadi kita berani langsung jual. Respon dari konsumen seperti apa sih ini? Responnya sangat bagus. Dari ini kan menu baru ya Pak ya. Jadi ya selama 2 bulan baru Tiang coba untuk edarkan, ternyata banyak yang peminatnya dan ketagihan untuk mencoba. Sementara untuk membuat sop kepala salmon prosesnya lebih sederhana dengan menggunakan bumbu genep khas Bali dan campuran rempah-rempah tertentu. Restoran ini sudah cukup lama berdiri.
Dalam sehari, restoran ini bisa menghabiskan ratusan kepala ikan salmon untuk dimasak menjadi sop dan kepala ikan salmon bakar. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sintiari pamit undur diri. Sampai jumpa, matur suksema.